Perkenalkan, saya Mutiara dari kelompok 8. Kami ingin memperkenalkan proyeksi bisnis kami yaitu Dessert Box. Dessert Box adalah makanan kekinian, yaitu bolu coklat dan Oreo yang dilapisi krim susu dan coklat yang dilelehkan. Lalu ditambahkan topping-topping unik dengan berbagai varian rasa dan dikemas di dalam box bening yang menarik dan praktis. Dessert Box sangat digemari oleh berbagai kalangan dan sering kita temui di media sosial baik dari penjual maupun para food review. Rasanya yang manis dan tampilan yang menarik membuat tren kuliner ini terus berkembang. Di sini kami juga akan menjelaskan kelayakan bisnis kami dari sisi pemasaran dan sumber daya manusia, yaitu ada analisis pasar, segmentasi, targeting, positioning, pengelolaan SDM, dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Taruli Borusilalahi dengan NIM 2317030059. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai analisis pasar. Untuk menganalisis pasar, yang pertama kita harus melihat peluang bisnis dan prospeknya. Bisnis Dessert Box memiliki potensi yang cukup besar karena tren konsumsi makanan manis yang semakin meningkat saat ini. Meski persaingannya cukup ketat, namun peluangnya masih terbuka lebar dengan strategi penjualan online dan kualitas rasa yang menarik minat konsumen. Yang kedua yang harus kita lihat adalah kondisi persaingan. Persaingan dalam bisnis Dessert Box cukup ketat, karena banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk serupa. Beberapa pesaing juga sudah lebih dulu hadir dengan varian rasa dan tampilan yang menarik. Namun, usaha baru masih memiliki peluang besar jika mampu menghadirkan keunikan produk, kualitas rasa yang konsisten, serta strategi pemasaran yang tepat untuk menarik perhatian konsumen. Untuk usaha pemasarannya, kami akan menggunakan media sosial, terutama Instagram, karena dapat menjangkau banyak konsumen secara efektif. Konten yang ditampilkan berupa foto produk menarik dan promosi untuk menarik perhatian serta meningkatkan penjualan. Langkah kedua yaitu adanya segmentasi dan targeting. Segmentasi dan targeting terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya segmentasi geografis. Dessert Box akan dipasarkan di wilayah Medan, terutama di sekitar area kampus, dan melalui platform media online seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Yang kedua, adanya segmentasi demografis. Berdasarkan demografi, produk Dessert Box ditujukan untuk semua jenis kelamin dan rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Produk ini juga menyasar seluruh lapisan ekonomi dari kelas bawah, menengah, hingga ke atas. Yang ketiga, adanya segmentasi psikografis. Dilihat dari sisi psikografis, target pasar adalah masyarakat yang menyukai makanan penutup atau dessert sebagai pelengkap setelah selesai makan, serta mereka yang senang mencoba tren kuliner kekinian. Yang keempat, adanya segmentasi perilaku. Berdasarkan perilaku konsumen, target pasar terdiri dari pecinta makanan manis serta konsumen yang tertarik pada harga promo atau penawaran spesial. Mereka cenderung responsif terhadap diskon atau paket hemat. Sekian dari saya. Langkah selanjutnya adalah positioning. Dessert Box ini bukan cuma enak, tapi juga punya tampilan yang menarik dan kekinian. Produk ini cocok buat kamu yang suka makanan manis setelah makan atau sebagai camilan santai di waktu luang. Dessert Box ini sangat dikenal sebagai dessert yang terjangkau tapi tetap berkelas, apalagi di kalangan anak muda di kota Medan. Positioning ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada variasi rasa unik, menawarkan pilihan rasa yaitu ada Delicious Oreo Cheesecake, Delicious Regal, Delicious Banoffee, dan Delicious Chocolate, dan dipastikan menggunakan bahan premium. Yang kedua ada layanan praktis, bisa pesan lewat aplikasi atau media sosial, pengiriman cepat dan bisa custom sesuai keinginan kamu. Yang ketiga ada brand yang kuat dengan nama brand bisnis kami yaitu Darlings Box. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan sumber daya manusia. Keberhasilan usaha Dessert Box juga sangat bergantung pada kualitas dan kinerja tim yang terlibat. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif mencakup beberapa hal, yaitu 1. Pelatihan dan pengembangan. Melatih dengan tim terkait teknik pembuatan dasar baru, standar kualitas, kebersihan, pemasaran online, dan layanan pelanggan. 2. Kolaborasi. Mendorong komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar anggota tim, mulai dari produksi hingga pemasaran dan pengiriman, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung inovasi. Yang terakhir yang akan kami bahas adalah mengenai evaluasi kinerja.
Untuk saat ini, kami berharap usaha dessert box kami bisa menjual sekitar 300 box per bulannya dengan harga Rp15.000 dan keuntungan Rp6.450 per boxnya, sehingga dapat menghasilkan laba bersih sekitar Rp1.935.000 per bulannya. Penjualannya cenderung stabil dan meningkat sekitar 5-10% saat promosi, menunjukkan pentingnya strategi pemasaran. Kami mengharapkan kepuasan konsumen berada di angka 85%. Untuk produksi harian, berkisar 10-15 box dengan 2 orang tenaga kerja. Bahan baku relatif lancar. Promosi yang akan kami lakukan adalah lewat Instagram dan TikTok. Kedepannya kami menargetkan peningkatan produksi hingga 500 box per bulannya dalam 3-6 bulan ke depan, dengan potensi keuntungan sebesar Rp3.225.000. Fokus kami yang selanjutnya adalah untuk menambahkan varian rasa dan meningkatkan pemasaran digital.